Nanti maka perlu penelitian yang lebih, nggak usah dikunci berita, yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendukung gitu ya Pak ya, yang mendukung dan menghambat gitu pelaksanaan dari ini keputusan Industrial Energy Transition. ya. Jadi faktor mendukung dan menghambat gitu aja Pak, kesini aja. Nah, ini nanti sebelum ini Bapak bisa menunjukkan penelitian sebelumnya gitu ya. Itu banyak yang dilakukan itu kuantitatif. Gitu ya. Sehingga tidak bisa melihat secara detail ya. Melihat secara detail ini faktor-faktor yang menghambat dan ini. Nah, berdasarkan pernyataan ini bla 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 ini ya Pak ya. Nanti ke situ. Nah, kemudian ini nanti cuman satu aja Pak. Jadi rumusan masalahnya bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat ini tadi. Sudah itu aja. Gitu nggih. Jadi satu aja Pak faktor rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitiannya untuk menganalisis secara detail ya. Menganalisis secara detail berkaitan dengan tadi apa namanya keputusan tadi Pak ya, faktor yang mendukung dan menghambat industrial energy transition pada industri besar dan sedang. Nah ini nanti itu saja Pak, tujuannya penelitiannya satu aja ya Pak. Nah kemudian manfaat penelitian itu bisa seperti ini, gak usah dirubah Pak. Nah ininya nggak usah dirubah. Okay, kemudian rumusan untuk landasan teori saya kira juga nggak terlalu banyak dirubah Pak, perkembangan industri. Dan nanti di bagian belakang di sini Bapak bisa munculkan kan pertanyaan penelitian sebelumnya ya. Ini nanti mungkin disesuaikan aja gitu Pak, tidak menggunakan variabel ini nggak usah gitu ya, karena kaitannya kualitatif ya sekarang gitu. Nah kemudian nanti ditambahkan yang namanya pertanyaan penelitian Pak ya. Jadi di sini nanti di bagian penelitian sebelumnya, setelah penelitian sebelumnya ini Bapak tambahkan pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian. Kemudian kerangkanya ini Pak, nanti kerangka berpikir gitu ya. Nah kerangka berpikir kalau di saya itu hanya input, proses, sama output. Nah gini Pak. Nah input ini adalah misalkan kayak data wawancara, data studi. Saya kasih contohnya nanti Pak ya. Data studi misalkan literatur gitu ya Pak. Prosesnya Bapak misalkan melakukan FGD gitu Pak. Ini kan kata kerja ya Pak, melakukan FGD, melakukan analisis gitu Pak. Nah untuk outputnya hanya satu Pak, apa? Analisis faktor yang mendukung. Jadi output penelitian Bapak nanti adalah analisis faktor yang mendukung dan menghambat keputusan untuk energy transition. Nah pertanyaan penelitian ini berkaitan dengan ini tadi aja Pak, faktor pendukung gitu ya. Ini nanti yang Bapak tanyakan pada saat FGD. Siap. Faktor pendukung, faktor penghambat. Ini harus ada sebelum kerangka konseptual. Jadi agak beda dikit ya Pak nanti. Jadi kerangka berpikir di sini, pertanyaan penelitiannya di sini ya. Faktor penghambat. Nah, faktor pendukung dan faktor penghambat Bapak ambil aja dari kuesionernya tadi. Jadi kan kayak pertanyaan open question gitu loh Pak. Dia nama usahanya apa, berapa lama, jenis kelaminnya, jenis industrinya masuk apa, terus bagaimana dengan behavioral dissemination yang ini masuk ke pendukung atau ini Pak, penghambat Pak. Jadi ini Bapak tanyakan semua dalam bentuk open question. Okay. Kemudian apa yang membuat apa yang membuat Bapak Ibu untuk melakukan keputusan industrial. Jadi poin-poin yang ada di bab 2 ini yang sebelumnya variabel itu dijadikan sebagai
kategori dia mendukung atau menghambat. Paham ya, Pak? Nah, jadi itu nanti yang seperti itu. Kemudian matpennya, untuk matpennya juga saya kira, nah, populasi dan sampel penelitian, oke. Ya, jadi ini nanti bukan populasi dan sampel, Pak, tetapi lebih pada responden. Bapak ada contoh penelitian kualitatif nggak? Belum Bu, kan fokusnya kuantitatif kemarin. Nah, itu nanti sudah sumber data primer, data sekunder. Kemudian nanti data primer itu misalkan dari nanti wawancara ya, Pak. Wawancara itu nanti dengan siapa? Nah, dengan siapa, dan Bapak coba nanti ke ini aja atau ke ruang baca, nanti Bapak coba cek di penelitiannya itu ada Muhammad Ihsan. Itu ada detailnya di situ, Pak. Muhammad Ihsan Haryadi. Atau mungkin di ruang baca sebentar ya, Pak. Nah, ini untuk matpennya jenengan contoh aja. Cara penulisannya, gitu nggih. Di ruang baca sebentar, yaitu nanti cara untuk membahas itu tinggal gini, Pak. Jadi kalau misalkan dari gambaran umum dari kondisi transisi tadi gitu ya. Kemudian nanti pembahasan faktor pendukung. Nah, faktor pendukung nanti kan Bapak wawancara tadi ada dari sisi community awareness, itu Bapak pilah-pilah ini. Ini ternyata yang mendukung itu seperti ini. Nanti faktor penghambat Bapak pilah-pilah lagi berdasarkan variabelnya. Itu kemudian nanti secara di belakang itu ada pembahasan. Jadi pembahasannya nanti, Pak, di belakang ini nanti kalau gambaran saya nanti di pembahasan ya. Di pembahasan yang jelas satu itu gambaran umum ya. Gambaran umum ini nanti Bapak munculkan apa, perusahaan-perusahaan atau apa, mungkin Pertamina atau mungkin ya SPBU tadi ya, atau yang akan terlakukan transisi. Kemudian yang kedua nanti Bapak munculkan bagian pembahasan ini satu faktor pendukung. Kemudian tadi di breakdown dari variabel-variabel tadi, Pak. Nah, tadi misalkan apa, awareness gitu ya. Kemudian apa, dissemination ya kan. Nah, itu kemudian yang kedua faktor penghambat. Nah, gitu, Pak. Dari poin-poin tadi. Nah, itu nanti secara total ini kan baru ke setiap faktor pendukung dan menghambat. Nanti Bapak bahas di bagian bawahnya pembahasannya sebenarnya faktor pendukung kayak kesimpulan gitu, Pak, secara umum. Pembahasan bahwa yang mendukung itu ini, yang membahas menghambat itu ini, yang menghambat itu ini. Wes gitu aja, Pak. Nah, saya tadi masih agak bingung Bu, untuk besok kita FGD. Saya panggil teman-teman dari SPBE, mereka itu kan sebenarnya hanya pelaku di bidang LPG-nya saja Bu. Itu enggak apa-apa memanggil mereka saja? Enggak apa-apa. Mereka saja dengan asumsi mereka akan mewakili bagian yang pokoknya tahu transisinya nih loh, Pak. Yang penting tahu transisinya gitu. Walaupun mereka bukan pelaku industri besar dan sedang, mereka adalah orang-orang SPBE, LPG. Kan idealnya sebenarnya kan saya harus mengundang yang tadi industri pengalingan ikan, keramik segala macam. Tapi kan itu sepertinya tidak memungkinkan karena jauh dari jangkauan saya gitu. Yang di jangkauan saya tadi kan saya bahas di sini, kalau pengurus LPG saya masih bisa, pengurus SPBE itu saya masih bisa. Itu apakah nanti nggak ditolak gitu karena dia bukan pelaku industri besar dan sedang? Masalahnya oleh keputusan industrial energy transition. Masalah ini keputusan industrinya ya, Pak? Iya. Makanya tadinya saya pikir kalau nyebar kuesioner ke pihak yang tadi ketiga tadi tambah susah loh, Pak. Mereka belum tentu aware. Ngapain saya ngisi ini, kurang kerjaan, dapat apa saya, kan gitu, Pak. Kita mikirnya seperti itu. Industrial energy transition, industri besar. Cuman tadi saya susahnya yang variabel-variabel X-nya tadi yang tertolak tadi kurang spesifik tadi Bu. Iya, makanya tapi tidak bisa, Pak. Susah sekali itu. Kalau merubah cukup ini. Signifikan. Iya, signifikan. Nah, ini sebenarnya Bapak teliti itu siapa sih sebenarnya? Pelakunya. Iya. Pelaku di industri besar dan sedang itu tadi Bu. Seberapa jauh ke sekarang SPBU itu tahu industri besar dan kecil tadi? Tentang keputusan-keputusan mereka.
Karena lokasinya rata-rata di Denpasar Bu untuk industri besar dan sedang, jadi mungkin hanya beberapa SPB saja yang tahu itu Bu. Nah sekarang kalau misalkan saya Mungkin tanya Pak, dua. ini berkaitan dengan sebenarnya kan transformasi energi itu toh. Iya, dari batubara ke LPG. Nah kalau misalkan SPBU seberapa jauh mereka terlibat dengan ini Pak? Seberapa jauh? Kalau yang di pelaku industrinya rata-rata di Denpasar Bu untuk yang fokusnya ini. Nah biasanya yang tahu ya cuman seputaran SPB yang di sekitaran di Denpasar itu Bu. Karena rata-rata biasanya ketika yang penjualan LPG yang non PSO itu larinya ke tetap yang ke masyarakat atau ke restoran-restoran itu. Kalau yang batu bara tadi itu yang fokus di Denpasar, paling cuma ada 2 SPBE Bu yang di Denpasar itu. Ya artinya kan ketika mengundang tuh kan kita harus tahu bahwa mereka kompeten untuk menjawab ini gitu Pak. Iya, nah itu dia. Makanya kalau seandainya saya panggil teman-teman yang dari pengurus LPG, saya rasa mereka pasti akan kebingungan Bu terkait ini. Atau saya coba dulu cari sedapatnya si industri tadi, kan cuma 5 tadi nih Bu. Ya, Kalau betul. cuma 5, Coba aja bantuannya Pak, ini 4 kita mungkin akan melakukan apa ini. Nanti ya itu tadi Pak, mungkin ada kompensasi sedikit uang gitu Pak ya, untuk mereka bisa mau hadir di Zoom. Kalau misalkan hadir di Zoom sampai habis akan ditransfer misalkan sebesar ini gitu aja Pak. Iya. Dia agak dipaksa kalau nggak gitu ya nggak mau Pak. Iya. Ya 4 atau 5 gitu saya kira cukup Pak. Kemudian nanti Bapak rekod, Bapak pakai Google Doc voice typing. Terus itu nanti faktor pendukung penghambat Bapak kira-kira sudah ngetik dewe malam ini gitu ya. Kemudian tinggal dipilih gitu. Sama saya nanti jenengan lihat di tesis itu ya. Pokoknya Muhammad Ihsan bagaimana di bagian matpennya sama di kerangka berpikir itu aja Pak. Siap. Ya. Itu ya Pak ya. Nanti pas mengadakan FGD ini berarti saya mengundang Bu Yati juga nanti. Kalau nanti malam saya kira nggak usah Pak, nggak usah. Pokoknya sedapatnya gitu. Ya sedapatnya aja Pak. Nanti Bapak jangan lupa untuk meng-screenshot ya Pak. Bukti dokumentasi kayak FGD, screenshot, kemudian mungkin apa surat undangan, nah itu ya. So diambilkan kita aja ya Pak. Iya Bu, saya coba. Aduh Pak, penyakit jantung ini. Kan kemarin ada harapan cuti Bu, makanya kemarin 2 minggu 3 minggu